dengan segala kerinduan kami hari ini Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu menyembah dalam kekudusan. Haleluya. Mari bersama kita naikkan pujian di hadapan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Mari sembah. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, hatiku sembah. Mari naikkan pujian dengan tulus di hadapan Tuhan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang menyembah Dia. Bersama sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Ku sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan siapa boleh datang ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, amin. Sembah Yesus, haleluya, sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Katakan ku
hatiku sembah Yesus, sembah, sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus, katakan ku angkat hatiku sembah Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang kami sembah, Allah kami yang kami hormati. Di dalam setiap perbuatan kami, dalam setiap tingkah laku kami Tuhan, berarti kami menyembah-Mu. Karena Engkau Allah kami yang kudus, Allah yang berkuasa. Sungguh kami menghormati-Mu ya Bapa. Sungguh kami takut dan gentar kepadamu ya Bapa. Melewati setiap perbuatan kami. Oh Bapa, jika Engkau melihat kami hari ini Bapa, masih ada yang belum berkenan kepadamu, layakkan kami Bapa, kuduskan kami Bapa, agar kami layak naik ke gunung kudus-Mu. Bapa, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, dan ketidaktepatan kami kepadamu. Yesus Tuhan kami, yang kami sembah. Kita katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Sembah Yesus, sembah Yesus, Tuhan kudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kembali pada pagi hari ini Engkau melayakkan kami untuk datang ke gunung kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengampuni setiap kesalahan kami. Dan kami layak untuk mendengarkan suara-Mu pada saat hari ini Bapa. Kami rindu selalu diperbaharui hidup kami. Kami selalu rindu akan nasihat-nasihat-Mu, teguran-Mu dalam hidup kami, melewati kebenaran firman-Mu. Tanpa kebenaran firman-Mu Tuhan, kami tidak sanggup menghadapi kehidupan yang semakin berat, semakin sulit ini. Sebab itu Tuhan, layaklah kami memuliakan Engkau melewati setiap hidup dan perbuatan kami. Bapa, berfirmanlah bagi kami, berikan kami hikmat, turunkan pewahyuan-Mu atas kami Tuhan, atas hamba-Mu, anak-Mu ini,
yang tidak ada artinya ini ya Tuhan. Tapi hamba-Mu Tuhan rindu untuk menjadi saluran berkat buat setiap orang-orang yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tadi pujian kita mengatakan seperti ini. Ya, siapa boleh datang ke gunung Tuhan, siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya. Karena kita memiliki Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah yang suci. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Sebab itu Dia sudah memberikan contoh teladan dalam kehidupannya kepada kita, ya. Bagi orang yang percaya kepada Dia, bagi orang Kristen yang percaya kepada Dia. Kenapa saya katakan Bapak Ibu bagi orang Kristen? Ya, karena banyak juga orang Kristen yang belum hatinya benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Sebenarnya kalau menjadi orang Kristen itu Bapak Ibu, ya sangat sulit, ya berat sebenarnya, berat menjadi kalau kita mau mengikuti apa yang Dia ajarkan, apa yang Dia teladani dalam kehidupan ini. Nah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita bersyukur hari-hari ini kebenaran firman Tuhan kepada kita membukakan, menyingkapkan kebenaran yang benar-benar benar, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan hari-hari ini Tuhan menyatakan kebenaran yang benar-benar benar? Karena banyak pengajaran yang sudah melekat, sudah berabad-abad pemahaman kita tentang mengikuti Yesus itu, percaya Yesus sudah selamat. Percaya Dia sudah selamat. Memang Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, Tuhan Yesus itu datang memberi nyawanya menebus dosa dan kesalahan kita melewati penderitaannya di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kesalahan kita, ya, untuk kesalahan kita, untuk menebus dosa kesalahan Bapak Ibu dan saya. Tidak cukup hanya di sini Bapak Ibu, ya, tidak cukup. Kita harus, ya, membalas apa yang Dia sudah korbankan dalam kehidupan ini. Tapi banyak orang karena mendengar ayat ini, Tuhan Yesus sudah menebus dosa dan kesalahan kita. Lalu kita menjadi orang Kristen sudah yakin banget bahwa dosa kita, kesalahan kita sudah diampuni. Dulu kita punya pemahaman seperti ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan menyingkapkan kepada kita, membukakan kepada kita, ya, bahwa menjadi orang Kristen itu harus seperti pujian kita tadi, siapa boleh naik ke gunung Tuhan, siapa boleh datang menyembah Dia, hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Amin, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu Saudari kalau hari ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan diperdengarkan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini seperti ini. Bapak Ibu berarti Tuhan memperhatikan kita, mengasihi kita. Amin. Anak yang dikasihi dia ditegur dan diajar. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah kalau hari ini kita, ya bagi mungkin ada ibu-ibu yang baru ya
ke gereja ini mungkin, loh aku nggak pernah mendengarkan kebenaran seperti ini. Ya, nah berarti Bapak Ibu bersyukur bahwa Bapak Ibu akan dibawa oleh Tuhan untuk mengenal, ya, untuk diberikan kebenaran yang memang murni, yang benar-benar sungguh-sungguh, yang akan nanti membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Amin, Bapak Ibu. Sebab tidak semua orang, Bapak Ibu, yang bisa, yang diselamatkan. Sebab itu ada kebenaran firman Tuhan, hanya sedikit sekali, ya, yang dapat diselamatkan. Karena pintu itu sangat sempit. Amin. Kebenaran firman Tuhan, pintu itu sempit. Hanya sedikit sekali yang bisa diselamatkan. Kata murid Tuhan Yesus, kalau hanya begitu, murid Tuhan Yesus bilang, berarti hanya sedikit sekali ya Tuhan yang diselamatkan. Nah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, memang ikut Tuhan itu tidak mudah. Ada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Ya, kalau mengikuti Yesus itu harus melepaskan segala sesuatu miliknya. Amin. Ya, di Matius baru dia layak menjadi murid Tuhan, layak menjadi anak-anak sahnya Tuhan. Kalau hidupnya berkenan, hidupnya tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Sebab inilah, ya, tujuan Tuhan Yesus itu datang ke dunia, ya, menebus dosa dan kesalahan saya dan saudara melewati penderitaan di kayu salib. Dia mengembalikan rancangan yang semula. Apa itu Bapak Ibu? Ya. Hidup harus menjadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini rancangannya Bapak Ibu Saudari, kedatangan Tuhan Yesus itu ini tujuan hidup. Tujuan Tuhan itu datang ke dunia ini, dia rela menderita di kayu salib. Tujuannya untuk mengembalikan rancangannya yang semula, yang gagal, ya, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa gagal melaksanakan rancangan yang semula ini. Amin. Kita bersyukur karena ada Tuhan Yesus yang rela memberi hidupnya, rela menderita di kayu salib untuk saya dan saudara. Makanya kita bersyukur sehingga kita menjadi orang yang berarti, menjadi orang yang mempunyai hidup berpengharapan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan hari ini. Seandainya tidak ada Yesus yang rela diutus hari ini di kayu salib, Bapak Ibu kita tidak tahu nasib kita. Amin. Kita tidak tahu nasib kita Bapak Ibu. Istilahnya tuh tidak ada pengadilan, di tata pengadilan itu tidak ada. Kita langsung diceplos. Ya, langsung mungkin ke neraka kita langsung. Tapi oleh karena ada Yesus kita diadili. Amin, ada tahta pengadilannya. Ya. Sebab itu selama kita ada di dunia ini, ya, sebenarnya selama kita tinggal di dunia ini sementara Bapak Ibu. Kita tidak selamanya tinggal di dunia ini. Kita hanya menumpang kata firman Tuhan. Amin. Kita hanya menumpang. Ya umur kalau di Alkitab itu bilang hanya 70 tahun. Lebih dari itu kita menderita. Amin. Kita lihat hari ini kenyataan bukti bahwa di dunia ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan tidak mengenakan. Amin. Tidak nyaman, apalagi hari-hari ini, belakangan hari-hari ini semakin sulit keadaan dunia ini. Kita lihat COVID-19 aja belum selesai. Amin. Belum selesai Bapak Ibu, malahan semakin parah. Belum keadaan dunia, kekacauan di mana-mana. Ya, tsunami, banjir bandang, di mana-mana Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Keadaan dunia itu seperti ini. Kita tidak bisa berharap keadaan dunia itu membaik. Amin. Sebab itu kita
benar-benar hari ini Bapak Ibu kita bersyukur kalau kebenaran firman Tuhan itu disingkapkan bagi kita. Ya harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, memang kita sudah diselamatkan oleh Tuhan melewati dia di kayu salib. Sebab itu kita harus menjaga keselamatan itu. Amin. Kita menjaga keselamatan itu ya, melewati kehidupan kita hari lepas hari. Bangun tidur dari detik, menit, waktu. Kita harus menjaga pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita. Amin. Untuk selalu menyenangkan, harus sepadan dengan, harus selaras dengan pikiran Yesus, perasaan Yesus. Amin. Sesuai enggak? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan atau tidak. Amin. Kalau tidak, Bapak Ibu, berarti kita belum menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Belum benar-benar orang yang mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Berarti kita belum layak, belum berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa naik ke gunung kudusnya Tuhan. Amin. Amin. Belum bisa Bapak Ibu, sebab pujian tadi mengatakan orang-orang yang suci hatinya, orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bukan berarti kita harus seperti Yesus, Bapak Ibu, tidak. Amin. Sekali lagi saya selalu mengulang-ulang kepada Bapak Ibu saudari kasih Tuhan. Ya, seperti ibu yang baru ya. Dia baru mendengarkan mungkin kebenaran ini. Ya tidak dituntut harus seperti standarnya seperti Yesus atau seperti saya atau seperti ibu-ibu yang sudah lama di tempat ini. Amin. Nah, kalau ibu yang masih baru di tempat ini, ya mulai melakukannya apa yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Pikiran, ya mungkin sifat karakter hidup kita yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita mulai memperbaiki. Sebab itu kita harus setiap hari mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Itulah doa kita. Setiap bangun tidur, Tuhan, aku ingin menyenangkan hatimu. Apa yang belum Tuhan di dalam hidupku yang masih melukai hatimu. Hidupku masih belum berkenan di hadapanmu. Pasti Tuhan akan mengingatkan kita melewati Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita. Amin. Nah, kalau kita rindu kepada Tuhan, kita mau kepada Tuhan, Roh Kudus pasti ada dalam hidup kita. Amin. Pasti kita menghadirkan Yesus dalam hidup kita. Roh melewati Roh Kudusnya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, ada suara itu mengatakan, ya kamu masih begini. Ya, mulai memperbaiki hidupmu. Mulai lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Selalu Bapak Ibu setiap bangun pagi, yuk kita mulai setiap hidup kita hari lepas hari. Kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita menjaga, itulah yang dikatakan kita menjaga keselamatanmu. Ya, seperti di Filipi 2 ayat yang ke-12. Bapak Ibu ya, saya baca Filipi 2 ayat 12 mengatakan seperti ini. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, kata Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, yang hidup orang Kristen aja hari-hari ini taat aja belum. Bagaimana dia bisa menjaga keselamatan itu Bapak Ibu? Ketaatan aja belum diperoleh oleh orang-orang yang mengaku orang Kristen. Banyak saya lihat Bapak Ibu. Saya banyak melihat termasuk saya dulu menjadi orang Kristen sering tidak taat kepada Tuhan. Itu standar ikut Tuhan itu berat, sulit. Tapi ini kebenaran.
Ini firman Tuhan yang murni, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus itu tidak murahan, mengikut Yesus itu tidak murah. Kita itu tidak menjadi orang yang murahan, Bapak Ibu Saudari. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, mari kita koreksi diri. Sudahkah kita taat dulu kepada Tuhan? Contoh, ke gereja hari Minggu. Sudah tahu istilahnya ya, ke gereja setiap hari Minggu. Kita lebih baik pergi ke tempat yang senang-senang. Bukan salah Bapak Ibu. Ya, sudahkah kita taat melakukan firman Tuhan? Banyak hal. Itu salah satu yang sering ya dilanggar, ketidaktaatan kita. Kedua, firman Tuhan mengatakan ampunilah kesalahan orang lain. Seperti Tuhan mengampuni kesalahan kita. Amin. Dan sudahkah kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Sudahkah kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu? Banyak masih kepahitan. Masih kebencian masih ada. Belum taat. Bagaimana bisa menjaga keselamatan itu? Amin. Lakukan ini dulu. Apa yang dia perintahkan. Harus taat. Nah, itulah kita menjaga keselamatan kita. Amin. Amin. Nah, seperti firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Apa maksud Tuhan untuk kita menjaga keselamatan ini? Di Filipi 2 ayat yang ke-16 mengatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma bersusah-susah. Memang kita hidup di dunia ini bersusah-susah. Artinya hidup di dunia ini, Bapak Ibu, sementara kita di dunia ini, hidup susah kita itu ya menyangkali. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata firman Tuhan. Amin. Susah sekali Bapak Ibu untuk menanggalkan keinginan daging. Ya, rasanya ya namanya saya maklum, kita manusia, kita masih tinggal di dunia ini kesenang. Kita pengen menikmati keinginan dunia ini. Melihat orang rame-rame itu pengen Bapak Ibu. Amin. Pengen ke sana, pengen makan yang enak, pengen wah hura-hura, pengen rame-rame. Itu hidup manusia itu cenderung di sini. Terikat udah lama di sini. Saya dulu sebelum mengenal kebenaran firman Tuhan, yang sungguh-sungguh hari ini, yang terbuka bagi saya, menyangkal diri, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Kita harus serupa seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Wow, dulu saya menganggapnya mustahil. Nggak mungkin aku bisa kudus, aku masih tinggal di dunia ini, aku pengen enak, aku pengen ini, begini, begitu, aku pengen begini, aku pengen begitu. Banyak keinginan Bapak Ibu. Pengen. Saya lakukan itu bertahun-tahun Bapak Ibu. Baru tahun-tahun belakangan ini Bapak Ibu Saudari, saya dibukakan kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Dibukakan, itu anugerah Bapak Ibu. Dibukakan dan saya mengerti, loh ini kebenaran yang benar-benar. Dulu saya mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi belum dibukakan, belum ngeh bahasanya. Belum tersentuh di dalam hati saya, pemahaman saya. Baru belakangan, tahun-tahun belakangan ini Bapak Ibu, saya dibukakan oleh Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan mengasihi saya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu hari ini belum punya hati, ya, masih hidup dengan kesenangan dunia, ya, tidak mau menyangkali keinginan-keinginan daging. Nah, mengikuti Yesus itu standarnya harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa.
Harga yang dibayar itu harus memberi nyawa seluruh hidup kita. Amin. Amin. Menjadi orang Kristen itu harus memberi hidup kita seluruhnya. Memberi nyawa kita, Bapak Ibu. Rasul Paulus katakan, takut kehilangan nyawa kan? Kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan memperolehnya, Bapak Ibu, saudari dikasih Tuhan. Amin. Nah, saya mulai mempraktekkan ini dalam hidup saya hari lepas hari. Sangat mustahil bagi saya kalau saya mengajarkan kepada Bapak Ibu saudari, ya, kebenaran firman Tuhan ini tanpa saya melakukan firman ini dalam hidup saya. Mungkin orang kata terlalu lebay itu Ibu. Terserah Bapak Ibu, tapi ini kebenaran. Saya harus menyampaikan kebenaran ini. Ya sekian tahun saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang salah. Ya, salah hanya untuk menyenangkan telinga Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Supaya Bapak Ibu datang ke gereja ini, ya, memperbanyak jemaat di tempat ini. Itu dulu. Jadi firman Tuhan jangan yang keras-keras. Firman Tuhan itu yang enak-enak. Seperti ini dulu saya menyampaikan, kamu tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Itu kan orang suka mendengar hal seperti itu. Kalau kau memberi, kau akan diberkati. Kalau kamu sakit pasti disembuhkan. Kalau kamu punya utang pasti Tuhan yang bayar utang. Enak banget. Tidak semudah itu ikut Tuhan Yesus, amin. Ya, itu pendusta, itu menyesatkan jemaat, menyesatkan Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Wah, syukur puji Tuhan Bapak Ibu saudari saya bertobat untuk mengajarkan hal-hal yang salah itu. Hari ini tahun belakangan ini saya benar-benar memberitakan kebenaran firman Tuhan itu yang murni. Yang saya juga praktekkan dalam kehidupan saya hari lepas hari, detik, menit. Saya berjuang Bapak Ibu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Wah, tertatih-tatih Bapak Ibu. Saya diperhadapkan dengan masalah, proses, apakah saya benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, waktu kita senang-senang, waktu kita diberkati mungkin kita masih enak melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Masih nyaman-nyaman, masih di zona nyaman, mungkin kita masih enak. Ya. Tapi kalau kita diperhadapkan dengan proses hidup, ya, sekolah kehidupan, apakah kita bisa konsisten, ya, stabil melakukan kebenaran firman Tuhan ini? Hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan atau tidak. Nah, disitulah proses menjadi orang Kristen. Sebab itu ada kebenaran firman Tuhan. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Ada godaan datang. Mungkin seketika orang menyakitimu. Apakah kau membalas kejahatan dengan kejahatan? Nah, kalau Bapak Ibu tidak menjaga keselamatanmu hari, detik, menit dalam hidupmu berjuang. Dengan doa, dengan hidup bergaul dengan Tuhan. Ya. Tapi banyak sekarang orang-orang sibuk bangun langsung lihat HP. Ya, kalau untuk baca firman Tuhan, melihat hal-hal yang positif. Tapi kalau tujuannya lihat HP yang tidak berguna Bapak Ibu. Ya, menyita waktu kita dan kita melupakan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Ya. Di HP ini ada positif, ada negatifnya. Kalau kita mencari yang positif, kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu hati-hati, Bapak Ibu. Gunakan barang-barang, ya, kemajuan-kemajuan, barang-barang elektronik yang luar biasa ini Bapak Ibu.
Kalau kita melakukan yang positif, kita menjadi berkat bagi orang lain. Tapi banyak orang menggunakannya dengan sesuatu yang negatif, sehingga tidak bertumbuh di dalam kekristenannya. Menjadi orang Kristen sudah bertahun-tahun, sudah umur sekian, umur 30, 40, 50 itu harus hidup menjadi orang Kristen, itu harus bertumbuh. Kalau masih kepahitan, ya, masih bersungut-sungut, suka marah, suka membenci, menjadi orang Kristen umur sudah 30, 40, 50 apalagi. Waduh, Bapak Ibu enggak tahu. Kasihan. Tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan hidupnya. Tidak mungkin akan mewarisi kerajaan surga. Menjadi ahli waris kerajaan surga. Menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak kerajaan surga. Tidak mungkin. Karena hidupnya tidak serupa dengan Yesus. Masih hidup di dalam seperti orang dunia. Tidak mungkin. Nah, tempatnya lah selama kita ada di dunia ini untuk kita membersihkan hidup kita, menyangkali segala keinginan-keinginan daging kita. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Amin. Supaya kita berkenan nanti. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Aduh sangat, saya tuh kalau ngomong begini Bapak Ibu kayak pesimis. Ya. Pesimis saya ngomong, jujur, karena orang sudah terikat sekali dengan keadaan dunia ini. Saya lihat loh, kebanyakan sekali orang-orang Kristen, saya tidak ngomong agama lain ya. Orang-orang Kristen masih hidupnya Bapak Ibu serupa dengan dunia ini. Hidup menikmati dunia ini. Sedangkan kebenaran firman Tuhan ini yang disampaikan harus kudus, harus serupa dengan Yesus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Harus menyangkali segala keinginan-keinginan daging kita. Baru kita layak menjadi anak-anak Allah, menjadi muridnya. Kalau kita melepaskan segala sesuatu. Yuk mulai hari ini, belum terlambat Bapak Ibu. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu baru mendengar, oh itu kebenaran, mulai lakukan. Amin. Amin. Mulai lakukan seberapapun yang Bapak Ibu lakukan. Amin. Bapak Ibu mulai pengen punya kerinduan, Tuhan sangat disenangkan oleh kita. Amin. Tuhan lihat, oh ini ibu ini mau mulai dia mendengarkan kebenaran ini, mulai terbuka dan mulai punya hati, punya kerinduan untuk melakukannya. Tuhan pasti memampukan kita, amin. Pasti Tuhan akan memampukan Bapak Ibu Saudari. Saya dulu merasa bahwa tidak mungkin saya bisa hidup suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ya, tidak mungkin saya bisa mengampuni orang yang menyakiti hati saya, begitu luar biasa. Bapak Ibu, puji Tuhan saya bisa melakukan oleh karena Tuhan. Oleh karena saya punya kerinduan di hadapan Tuhan. Oleh saya punya kerendahan hati, Tuhan aku mau melakukan apa yang Engkau ajarkan Tuhan. Aku rindu Tuhan. Kalau aku tidak melakukan ini berarti aku tidak menghormati Engkau Tuhan. Aku tidak menyembah Engkau. Menyembah itu tidak cuma hanya nyanyi seperti sembah Yesus, sembah Yesus. Bukan begitu. Tapi perbuatan kita, kelakuan kita kayak setan. Tidak ada gunanya kita datang ke gereja setiap minggu. Ikut nyanyi. Terus kita mengatakan saya sudah layak di hadapan Tuhan. Belum Bapak Ibu. Siapa bilang kita sudah layak di hadapan Tuhan? Orang yang layak di hadapan Tuhan menyembah Yesus itu perbuatannya. Seberapa kamu bisa lakukan hari ini? Amin. Lakukan hari ini.
Kalau hari ini ibu ya yang baru itu, ibu ini ya baru mendengar, ibu mulai lakukan, Tuhan berkenan atas ibu. Amin. Ya. Tapi yang sudah lama-lama harus lebih bertumbuhnya, harus lebih lagi standarnya, ya. Kualitasnya lebih tinggi. Ya, kalau sudah lama, sudah sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itu harus kita punya tekad. Ya. Bapak Ibu kalau kerja, kalau cari uang untuk mencapai sesuatu, kesenangan dunia, wah apa saya diraih. Kerja siang malam. Ya. Lakukan untuk supaya kita hidup. Tidak salah, itu harus begitu Bapak Ibu. Kita harus berjuang keras. Kerja-kerja yang sungguh-sungguh. Amin. Tapi tidak cukup hanya itu. Untuk Tuhan kita harus seperti itu. Amin. Amin. Sebab itu ada kebenaran firman Tuhan. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Jadi kerja benar-benar untuk memuliakan. Semua lakukan buat Tuhan. Amin. Amin. Apa yang kita lakukan buat Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Artinya kita menyembah, aku lakukan ini karena aku menyukakan Engkau Tuhan. Karena aku menghormati Engkau. Apapun yang kita lakukan. Sebagai ibu rumah tangga. Melakukan kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga. Melayani suami, sebagai bapak harus bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, harus kerja yang keras. Amin. Sebagai bapak rumah tangga dia memuliakan nama Tuhan, dia memimpin, dia mengajar istri anak-anaknya takut akan Tuhan. Dan dia bekerja keras untuk menghidupi anak, istri. Amin. Itu namanya menyukakan hati Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Paham? Ya, memberi contoh. Seorang istri harus memberi yang terbaik, melayani suami dengan baik, tidak marah-marah. Amin. Amin. Apapun yang diperhadapkan kita sebagai istri, tunduk. Ya. Jangan ngomel. Apapun yang disampaikan oleh suami, diam. Diam adalah emas, Bapak Ibu. Amin. Amin. Yuk kita mulai belajar, amin. Saya juga dulu seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya mulai hari-hari ini, mulai belajar, mulai melakukan kebenaran firman Tuhan. Mengampuni, melayani dengan tulus, amin. Melayani dengan tulus, mengasihi, mengampuni. Pikiran harus sesuai dengan pikiran Yesus, amin. Perbuatan jangan sampai sedikit pun bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Waduh, itulah yang dikatakan tadi di Filipi 2 ayat yang ke-12 tadi mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, ya kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, hari-hari ini saya menjaganya. Ada godaan Bapak Ibu. Ujian selalu datang. Ya, tapi saya mempraktekkannya Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Hari-hari ini dipraktekkan, diperhadapkan dengan ujian. Tapi saya bertekad, Tuhan aku selalu mau menyukakan Engkau. Aku selalu hidupku selalu menyenangkan Engkau. Melewati perbuatanku, melewati perkataanku, pikiranku, aku selalu menyenangkan Engkau. Sekalipun Engkau tidak ada di depanku. Amin. Tadi dikatakan, terlebih pula sekarang seperti waktu aku masih hadir kata Tuhan. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, Tuhan selalu ada. Memantau kita. Amin. Jangan Bapak Ibu, enggak ada Tuhan juga. Enggak apa-apa aja kita mau marah, mau berkata-kata seenaknya, tulis di medsos seenaknya, maki-maki dan sebagainya. Tuhan juga enggak ada. Siapa bilang? Bapak Ibu, Tuhan selalu ada memperhatikan kita. Amin. Sebab itu apa yang kita lakukan harus
Menjaga keselamatan itu harus takut dan gentar setiap detik, menit, hari lepas hari, Bapak Ibu. Itulah hidup orang Kristen yang benar-benar. Kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang murni, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, menjadi orang Kristen yang benar-benar nanti akan dibawa di kerajaan surga, Bapak Ibu harus lakukan dari sekarang. Selama kita ada di dunia ini. Banyak orang bilang, oh nanti aja kalau sudah mati. Terlambat Bapak Ibu. Tuhan tidak kenalnya engkau, aku tidak pernah kenal engkau. Jangan sampai seperti Lazarus dengan orang kaya itu, Bapak Ibu. Orang kaya itu tidak masuk surga, Lazarus masuk surga. Karena apa? Lazarus melakukan di dunia ini. Sedangkan orang kaya itu dia tidak melakukannya. Lazarus datang kepada dia tidak lakukan. Dia tidak memberi, pelit, orang kaya yang pelit. Jahat bahasanya. Lazarus mati, dia mati. Lazarus disambut oleh malaikat. Tapi orang kaya ini tidak disambut oleh malaikat. Kepanasan. Sampai dia bilang, Bapak Abraham, tolong kasih jarimu di air untuk ngasih di lidahnya karena kepanasan Bapak Ibu. Tapi Bapak Abraham bilang tidak bisa, tidak ada kesempatan lagi. Karena selama di dunia kamu diberi kesempatan, dikasih Lazarus, itu artinya orang miskin, kamu tidak memberi, kamu tidak memperhatikan, kamu tidak mengasihi, hidupmu jahat, seperti itu bahasanya Bapak Ibu. Selama ada di dunia hidupmu berfoya-foya, kamu menikmati dunia ini seenaknya, kamu tinggal selama di dunia ini. Akhirnya Bapak Ibu, dia tidak diterima. Kepanasan, dia merasakan ngerinya neraka itu. Ya, panas, kering ini. Sampai dia satu jarimu kasih air untuk kasih di lidahnya karena kepanasan. Tidak bisa kata Bapak Abraham. Karena itu dia bilang, karena dia merasakan ngerinya. Ditolak sama Tuhan. Dia bilang, tolong Bapak Abraham, kasih tahu sama anak-anak istriku di sana, bertobat. Jangan seperti dia. Terlambat seperti Abraham. Nah sekarang hari ini kita diberi kesempatan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, diingatkan, ditegur untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Jangan ditunda-tunda lagi Bapak Ibu. Jangan kita terlambat. Jangan kita menyesal nanti kalau sudah mati seperti orang kaya ini. Nggak ada kesempatan Bapak Ibu. Jangan merasa bahwa aku masih muda, aku masih sehat. Siapa bilang COVID itu berkeliaran loh, virus-virus yang tidak kelihatan. Tidak memandang siapapun. Mau mati hari ini, mau orang kaya, mau pejabat, mau orang miskin, mau anak-anak, mau anak muda, mau orang tua, tidak mandang Bapak Ibu. Sebab itu berjaga-jaga hari ini, amin. Yuk kita berjaga-jaganya takut dan gentar kepada Tuhan. Amin. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sangat sederhana tapi sulit dilakukan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ayo kita melakukannya, saya melakukannya. Ayo kita sama-sama, saya mengajak Bapak Ibu, kita bersama-sama melakukan sesuai diberikan kepada kita masing-masing. Amin. Tuhan memberikan saya lebih, Tuhan pun menuntut saya lebih. Sebab ada kebenaran firman Tuhan, banyak diberi, banyak dituntut. Nah hari ini ibu yang baru mendengarkan, dituntut sesuai dengan apa yang kau dengar hari ini. Mulai lakukan, amin. Hari Minggu depan mungkin Bapak Ibu mulai lakukan lagi, mendengar kebenaran firman Tuhan lagi terus. Sebab itu di tempat ini, tujuan kita datang ke gereja Bapak Ibu, ini adalah untuk kita sekolah mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu namanya sekolah Alkitab. Amin.
Ya, tidak cuma hanya sekedar aku sudah datang ke gereja memuji Tuhan, aku sudah berkenan di hadapan Tuhan. Enggak, Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan, diajarkan kebenaran firman Tuhan, dipraktekkan di luar. Amin, di rumah. Setelah keluar dari gereja, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu mulai mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Amin. Itu yang benar menjadi orang Kristen. Itu yang benar menjadi jemaat Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, baru itu benar Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang benar-benar. Banyak orang Kristen yang enggak benar. Hanya cuma berjemaat di satu gereja, ya, terdaftar di satu gereja sudah merasa yakin selamat. Enggak Bapak Ibu. Karena apa? Pendetanya, ya, gerejanya tidak menyampaikan sungguh-sungguh, takut kalau menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti ini. Nanti orang gak mau datang ke gereja, nanti orang tidak mau memberi persembahan. Kasihan dong pendetanya gak makan. Akibatnya kebenaran firman Tuhan diselewengkan, sehingga menyesatkan jemaat itu. Akhirnya setelah dia mati, loh, Tuhan tolak dia. Karena apa? Karena kebenaran tidak diajarkan. Nah, saya takut Bapak Ibu, saya ditolak sama Tuhan karena saya tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya tidak mau ditolak oleh Tuhan nantinya. Amin. Walaupun keras kebenaran firman Tuhan, takut akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan, dia akan mendapatkan. Saya percaya masih ada orang yang murni. Masih ada orang yang memiliki hati yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Sebab saya pikir saya dulu tidak mungkin bisa Bapak Ibu melakukan kebenaran itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Banyak orang yang mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu kalau yang sakit, berat, pasti sembuh. Tidak itu Bapak Ibu kebenaran ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil itu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu yang tidak mungkin. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu rasanya tidak mungkin. Tapi itu bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Itu mungkin bisa saya hari ini membuktikannya Bapak Ibu. Walaupun bukan berarti saya sudah sempurna. Bapak Ibu belum. Tapi saya sudah menuju ke apa yang Tuhan firmankan ini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Setiap hari, setiap detik saya menguduskan diri saya. Saya ingin hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Saya ingin menjadi berkat bagi orang. Saya ingin menjadi contoh. Saya ingin gereja ini menjadi berkat, tidak mempermalukan Tuhan. Amin. Ya, saya ingin gereja di tempat itu, gereja itu, pendeta yang di sini beda dengan pendeta yang sana. Saya rindu, pendeta ini murni banget. Pendeta ini benar-benar hidupnya kudus. Pendeta ini benar-benar hidupnya tidak bercacat, tidak bercela. Aku pengen ikut dia, aku pengen dapat pengajaran dari dia. Jadi aku rindu Bapak Ibu Saudari gereja ini menjadi berkat bagi setiap orang. Amin. Saya percaya Bapak Ibu melewati perjuangan, melewati hidup saya hari, detik, menit, waktu saya mempraktekannya dalam hidup ini. Memang tidak mudah. Amin. Saat kita mau melakukan itu ada aja ujiannya Bapak Ibu. Seperti minggu-minggu belakangan ini. Tapi saya rindu menjadi berkat. Ya, sampai orang itu datang, loh kok Ibu dikasih segini, dikabulkan kok nggak mau. Tapi Bapak Ibu, kami yang menjaminnya, Bapak Ibu, dia bilang, kami yang menjaminnya Bu, katanya. Saya bilang, enggak, karena ada di dalamnya ada satu ketidakberkenanan Tuhan. Saya tidak mau ceritakan di sini Bapak Ibu ya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya bisa tidak tergiur dengan keuangan yang begitu besar. Kami yang bertanggung jawab Ibu. Tapi saya bilang, ya oke, kamu tidak dirugikan, tapi di pihak lain di pihak lain ada yang dirugikan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak boleh melakukan ini. Saya ingin hidup saya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Saya benar-benar hidup saya menjadi berkat bagi setiap orang. Amin. Untung Bapak itu setan itu licik. Setan itu ya pintar untuk
membodohi kita supaya hidup kita tidak serupa dengan Yesus, tidak sempurna seperti Bapa. Kelihatannya tipis-tipis sekali Bapak Ibu. Kelihatannya kalau kita lihat sepintas itu tidak salah. Tapi karena saya benar-benar serius dengan Tuhan, karena hidup saya benar-benar menjaga keselamatan ini dengan takut dan gentar Bapak Ibu, saya teliti sekali. Hah? Kok hidup saya nggak enak ya? Kalau saya besok saya akan menerima uang itu besar. Saya bilang, waduh hati saya kok nggak damai. Ada apa Tuhan? Sehingga saya berdoa kepada Tuhan. Di sini ada satu kesalahan. Tidak boleh. Sehingga saya mengambil keputusan. Saya gagalkan. Untuk transaksi itu. Amin. Sebenarnya tidak jadi masalah Bapak Ibu, itu menguntungkan. Karena di pihak ini dia bilang kami yang bertanggung jawab. Tapi di pihak lain kamu merugikan orang lain. Dan saya menjadi orang yang jahat di dalamnya. Sedangkan saya menjadi hamba Tuhan harus menjadi berkat. Amin. Amin. Aduh Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, itu saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih saya melepaskan segala keinginan materialistis, semua keinginan keserakahan saya melepaskan itu. Saya ingin hidup saya seperti doa Bapa kami. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Amin. Amin, cukup. Yang penting aku cukup Tuhan. Saya ingin mau lebih lagi Bapak Ibu. Tapi ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Syukur Bapak Ibu. Saya bisa melewati itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita memang memiliki satu kerinduan Bapak Ibu. Barang siapa haus dan lapar akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan oleh Tuhan. Di Matius 5 ayat yang ke-6. Karena Bapak Ibu nggak haus sama Tuhan, nggak takut sama Tuhan, nggak bisa digarap Bapak Ibu. Tuhan tidak akan bisa membentuk kita supaya kita indah di mata Tuhan. Amin. Supaya kita menjadi orang-orang yang disukakan oleh Tuhan. Tuhan lihat senyum, lihat aduh, nggak ada orang seperti dia ya. Aduh hidupnya manis banget. Nggak ada orang yang seperti dia ya. Ayo Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita disenangi oleh gubernur aja sudah senang. Disenyumi oleh gubernur aja udah senang. Ini Tuhan Yesus Bapak Ibu, raja di atas segala raja Bapak Ibu. Kenapa kita tidak lakukan hari ini? Amin. Saya rindu kita semuanya bangkit. Amin. Ini kebenaran yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Buka hatimu, terima ini kebenaran. Jangan ditolak. Amin. Nanti Tuhan akan berbicara kepada kita satu persatu. Amin. Buka hatimu ya, ibu-ibu yang baru ya. Buka hatimu, katakan Tuhan aku rindu melakukan kebenaran firman-Mu. Nanti Tuhan yang tuntun kita, Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukannya itu. Amin. Pasti dia siap langkahku diatur oleh Tuhan, biar tangan kasih-Nya membimbingku. Amin. Saya suka lagu ini ya. Yuk kita angkat pujian nih. Atau lagu pujian juga mengatakan sini, hati sebagai hamba. Mungkin kita semua tahu ya. Mari kita angkat pujian ini. Buka hatimu Bapak Ibu ya. Jangan menolak ya. Terima saja ya. Terima hatimu siapapun kamu hari ini. Kamu merasa aku kotor Tuhan. Aku sudah banyak melakukan dosa. Aku tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kalau hari ini Bapak Ibu membuka hatimu. Tuhan aku orang yang berdosa. Aku orang yang menyakiti hatimu Tuhan. Tidak mungkin aku bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Bapak Ibu, Tuhan pasti memampukan kita. Amin. Kalau kita punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tundukkan kepalamu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, inilah aku Tuhan. Inilah aku Tuhan. Kebaikan yang ku terima. Haleluya. Pengorbananmu yang
karunia, jadikan ku berharga. Amin. Ini doa kita di hadapan Tuhan. Kau tulus menerima. Tuhan menerima kita apa adanya, asal kita memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan, mengakui setiap kekurangan kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan. Amin. Memulihkan hidupku, katakan kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu Tuhan, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku Tuhan, yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Bapak Ibu tundukkan kepala, Bapak Ibu berdoa di hadapan Tuhan, biar singar yang memuji. Amin. Kebaikan yang Haleluya Yesus. Kau menjamah setiap hati kami yang rindu, pengorbananmu yang rindu ingin bertobat dari setiap kehidupan hari ini, ingin mau memperbaiki hidup, ingin hidup berkenan di hadapan-Mu. Dia tulus menerima kita Bapak Ibu. Dia menawarkan kepada kita hari ini. Dia rindu memulihkan hidup kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, tapi hamba yang selalu
Terima kasih Bapa buat kebenaran firman yang selalu mengingatkan kami, yang selalu mengajarkan kami. Kasih-Mu tidak berkesudahan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami kagum Tuhan akan Engkau. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang mengajarkan kami tentang kebenaran-Mu Bapa, Allah yang memampukan kami. Haleluya Bapa. Jamah setiap hati kami Tuhan, untuk kami memiliki kerinduan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, menyingkapkan dan membukakan pemahaman kami yang selama ini Tuhan ditutupi. Bapa, kami mohon Kau menjamah setiap kami Bapa, memberikan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak.